Cek, 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 cek. Bro, Kristo gimana gua add lo? Oh ini, oke. Mana lo bro? Oke. Hai. Edgar, how are you? Good, good. How are you bro? Suara gue jelas nggak? Kedengeran Aman, nggak? aman, 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 coba. Aman, aman. Oke. Udah, kita kan udah kenal deket ya, jadi nggak usah basa-basi. Apa kabar? Keluarga gimana? Gitu. Nggak usah lah, Doa nggak aja usah, lo, doa langsung aja aja. bro. Yuk. Oke, yuk, yuk. Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa fellowship, walaupun melalui um, live streaming. Kami percaya Engkau hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau sungguh-sungguh merendahkan hati kami, saling mengaku dosa dan saling mendoakan Engkau ada di tengah kami bisa disembuhkan. Dan itu yang kami tahu dari perbincangan yang kami harapkan dari perbincangan malam ini, biar Engkau yang ambil alih, biar semua yang kami obrolin, kami bagikan, berasal dari hatinya Tuhan, dan sampai ke semua hati kami yang menyimak. Kami menyerahkan momen ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, beracaralah. Kami minta bantuan Roh Kudus karena tahu kami lemah, kami manusia biasa, yang kami perlu Engkau hadir dan menguduskan perbincangan kami sehingga bisa helpful buat semua, dan terutama buat kami sendiri yang berbincang. Kami minta semuanya Tuhan hanya kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Right, Amin, amin. let's go. Oke, thank you bro. By the way ada Amen. feedback nggak? Nggak ada ini kan feedback atau apa-apa? Kalau ada, Apa? hopefully nggak ya. Jadi hari ini kenapa gue mau buat pembahasan ini nih, by the way itu gara-gara gue merasa bahwa pendeta sekarang kok beda ya. Soalnya gue lihat kan, gue banyak baca sejarah ya, lo tau ya. Gue emang sukanya sistematika teologi sama sejarah gereja. Nah gue lihat nih sepanjang sejarah gereja, bukan cuma itu, biblical wise, banyak banget orang yang nggak perfect gitu, orang yang salah dan terbuka gitu. Salah it's okay gitu, keliru it's okay. Nah hari ini makanya gue lihat-lihat hamba Tuhan kayaknya pengen kelihatan tanpa salah gitu loh. Kayaknya kalau tanpa salah, tanpa aib, nggak sakit, nggak ada apa-apa, kayaknya semuanya baik-baik aja, sempurna, itu kayaknya yang jadi standarnya justru. Nah itu yang buat gue terganggu. Nah makanya hari ini gue namain, kalau nama itu cuma nama clickbait sih. Pendeta jatuh siapa yang salah, itu kan clickbait ya, semua juga Sudah salah. kuduga. Jadi aslinya itu gue mau bahas soal the strength of vulnerable pastor. Karena menurut gue, kalau pendeta itu lebih vulnerable ya, itu justru akan lebih powerful untuk jemaat. Karena jemaat nggak akan melihat utopia pendeta yang sempurna, tapi jemaat lihat pendeta yang bergumul. Nah, kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 15-16, sebab imam besar yang kita punya, Kristus Yesus ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kadang-kadang gue ngeliat bahwa kayak hamba-hamba Tuhan sekarang tuh harus kelihatan perfect. Keluarganya semuanya senyum, harus kelihatan perfect. Finance-nya semua kelihatan perfect. Semua di Instagram happy. Tapi kalau gue lihat justru nggak gitu ya. Gue mungkin share awal dulu, nanti lu namain ya. Mandy Smith nulis buku. Nah, Mandy Smith itu dosen tamu di Calvin Theological Seminary, Full Seminary. Nah, dia nulis buku judulnya Vulnerable Pastor. Dia bilang gini, kalau Tuhan memanggil manusia untuk memimpin, pasti ada cara untuk kita memimpin sebagai manusia. Ingat, kita mimpin bukan kayak Tuhan, kita mimpin seperti manusia. Nah, the best ministry, ini dia bilang, the best ministry grows from the reliance on God. Then weakness is a ministry resource because it teaches us reliance on God. Jadi dia juga ini yang gue suka banget terakhir. God's strength is revealed through our human weakness. Gitu. Kalau kata Puritan, salah satu Puritan yang tulis manual ya, ini dia nulis dari Reform Pastor, yaitu manual untuk pendeta-pendeta Reform, Richard Baxter. Our whole work must be carried on in a sense of our insufficiency and in pious believing dependence upon Christ. Ini mereka beda generasi berapa ratus tahun, tetapi message-nya sama. Bahwa kita itu melayani
dalam ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita, Ya, dan sebagainya. Dan yang itu membuat kita betul-betul, jadi bergantung sepenuhnya sama Tuhan ya. iya, dan itu betul-betul gue Hmm. percaya banget sih. Ya, Dan ini observasi gue aja nih sebelum nanti lu share ya. Bagi hamba Tuhan, gue ngelihat bahwa kita tuh jadi kembali ke zaman pra-reformasi, tau nggak? Pra-reformasi semua dimana yang diagung-agungkan cuma pendeta. Orang cari pendeta, orang bukan cari Tuhan, orang cari hamba Tuhan. Pokoknya, kalau bisa ditumpangin tangan sama Paus, kalau misalnya di ini, itu kan yang Martin Luther ya, lawan gitu. tentang Priesthood ya. for all believers. Itu kan harga mati gitu. Kok kita jadi kembali ke situ? Dan gue bukan ngomong juga cuma ke, orang yang cari mujizat dari pendeta. Enggak. Tapi orang yang mendewakan doktrin atau teologi dari seorang pendeta, jadi dianggap superior gitu. Nah, ini gue nggak tahu lu setuju atau enggak ya. Gue buat satu statement. Kalau Tuhan mau hamba Tuhan sempurna, seluruh imam di Alkitab, nabi di Alkitab, raja di Alkitab, hakim di Alkitab, rasul di Alkitab dijadikannya sempurna. Tapi nyatanya enggak. Yakub orangnya curang, Petrus emosian, Daud berselingkuh, pembunuh lagi, Nuh mabuk, Yunus lari dari Tuhan, frustasi mau mati, Paulus pembunuh, Gideon insecure, Miriam tukang gosip, Marta cemas, Thomas orang yang ragu, Sarah nggak sabaran orangnya, Elia depresi ketakutan, Musa gagap, Yakeus pendek, Abraham tua. Menurut gua kadang-kadang tua. Lazarus mati gitu. Tapi justru melalui ketidaksempurnaan mereka, Tuhan dimuliakan. Gitu. Itu yang gue percaya. Dan yang kayak Paulus bilang 2 Korintus 12 ya ayat 9-10, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesalahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aduh, gue suka banget ayat ini. Nah, terakhir gue mau sampaikan juga. Jadi bukan cuma dari Alkitab, tapi sekarang kita lihat dari sejarah gereja ya. Sejarah gereja dari masa apostolik sampai sekarang. Agustin terbuka di bukunya terhadap pergumulannya dengan dosa seksual di bukunya Confessions. Luther ketika bertobat, dia bukan doa kepada Tuhan, dia doa kepada Santa Ana. Sesat itu. Nah, Calvin nikah sama janda yang sakit-sakitan. Anaknya juga mati. Pada anak-anak kecilnya ada beberapa mati pada usia yang muda. Coba kalau pendeta sekarang kayak Calvin, nikahin janda sakit-sakitan, anaknya mati. Jemaat bilang apa? Pantesan aja. Tuh karma dari Tuhan, murka dari Tuhan, kena lu. Nah, selain dari Calvin, Zwingli dia ngejar bunuh kaum Anabaptis dengan ditenggelamkan. Fast forward ke zaman post reformasi, Charles Spurgeon, dia terbuka tentang pergumulan, tentang depresi. Nah, fast forward lagi ke tahun sekarang. Stephen Furtick terbuka, dia pergi ke psikolog. Rich Wilkerson terbuka pergumulannya, dia susah punya keturunan. Dia punya anaknya pertama, Wyatt atau siapa ya, gue lupa. Itu 7 tahun loh mereka berdoa menunggu, akhirnya mereka punya keturunan. Dia juga terbuka bahwa dia juga pergi ke psikolog gitu. Jadi kalau jemaat mengharapkan pendeta untuk terbuka, ya harus mengerti juga gitu bahwa orang yang bergumul tidak diskualifikasi dari pelayanan. Nanti baru kita bahas nih, ada yang jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, keliru, salah, atau apa, nanti kita akan bahas. Nah, kalau dari lu gimana tuh? Gue setuju, karena itu basically kan yang lu bilang tadi, walaupun beda zaman ya, Mandy Smith dan semuanya ya, karena ya pada akhirnya memang berasal dari firman Tuhan ya. Rasul Paulus bilang gitu kan, dalam kelemahan kita, somehow kelemahan kita tuh kayak panggungnya kedahsyatan Tuhan. Justru kita makin menyadari, dan mestinya orang yang melihat kita juga menyadari bahwa ini hamba Tuhan ini masih berdiri, masih pelayanan nih karena tangan Tuhan yang kuat yang pegang dia gitu. Ya gue setuju. Dan itu emang, ya maksudnya jagoan di Alkitab kan cuma Tuhan Yesus ya. Yang baik cuma satu kan, cuma dia doang gitu kan. Semua manusia kan gak ada yang baik. Basically Tuhan gak pakai yang perfect, Tuhan pakai yang justru terbatas untuk menunjukkan ketidakterbatasannya dia gitu. Nah, gue setuju. Dan ini beberapa hal yang lu bagiin juga gue tahu, dan beberapa ada yang baru ya buat gue. Cuman hanya menunjukkan bahwa emang firman Tuhan tuh ya dan amin. Tapi itu yang menarik, makanya kata-kata kunci di ayat yang tadi sama-sama kita suka ya, gue juga suka itu 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 tadi ada ayat yang bilang, oleh karena itu aku lebih suka ya. Oleh sebab itu aku lebih senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran,
dalam penganiayaan dan kesesakan. Nah ini kata kuncinya, oleh karena Kristus. Ya, Ya, betul, nanti kan betul. oleh karena Kristus. Right? Cuma kerap kali kita kan juga suka kita yang bikin-bikin sendiri gitu ya. Akhirnya, tapi gitu Betul, walaupun ya kita harus dibedain. walaupun kita bikin sendiri dan bukan karena Kristus, tapi tetap pada akhirnya semua kita rely on fully on God's grace. Kita ini product of grace semuanya. Jadi product of grace menurut gua pribadi ought to be graceful. Gua ulang, product of grace ought to be graceful mestinya. Kalau kita ini produk Betul. kasih karunia, kita tuh mestinya dengan lebih cepat, nggak menghakimi orang, nggak diskredit atau apa, tapi coba extend grace juga buat orang itu, karena seperti kita rindu, kita juga diampuni, di support, disemangatin, di ya kan ditepuk pundaknya, semua orang juga sama dan pendeta juga perlu itu. Gitu. Itu sih, gue setuju banget. Gue ada satu statement nih, ini mungkin agak kontroversial ya, tapi Yeah. gue bilang gini nih, kita harus terbiasa melihat hamba Tuhan yang tidak sempurna, tapi kita perhatikan responsnya. Kita perhatikan responsnya yang pertama, yang kedua kita perhatikan perjalanannya dengan Tuhan dan ketangguhannya di tengah-tengah pergumulan. Jadi kalau ada pendeta sakit atau tiba-tiba anaknya meninggal atau pendeta kecelakaan atau apa, ya, atau dia kita susah nggak secara bisa ekonomi simpulkan, misalnya. oh yaudah dia kena hukuman gitu dari Tuhan. Enggak gitu. Tapi lihat responnya biblical nggak? Responnya sesuai firman Tuhan nggak? Perjalanan dengan Tuhan gimana? Dia tetap tangguh nggak atau meninggalkan Tuhan? Gitu. Nah, kalau gue lihat di 1 Petrus 5 ayat 2-3 ya, Petrus bilang gini ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, jangan mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat-buat seolah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu. Bukan dibilang jangan jatuh, jangan sampai kepleset, jangan sampai salah, tetapi jadi teladan supaya jemaat juga lihat, oh kalau misalnya gue bermasalah dalam keluarga gue, oh gue lihat respon dari pendeta ini. Oh kalau misalnya gue bermasalah dengan keuangan, gue lihat respon dari pendeta ini. Kalau gue bermasalah dengan emosi, anger, gue lihat respon dari pendeta ini. Jadi walaupun Kristus gembala agung kita, tetapi kita sebagai representatifnya ya, penyampai firman. Craig Groeschel bahkan bilang, people would rather follow someone who is real than someone who is always right. Gua itu selalu mengedepankan ya real, gue tuh kayak gimana, gue orangnya gimana, daripada gue selalu bener gitu. Gue mendingan real, gue ada masalah, gue bilang gue ada masalah. Itu yang almarhum Radit coba bangun ya. Radit kan coba bangun itu ya. Makanya namanya kan menjadi utuh dan asli. Itu yang dia coba bangun dan itu berat sih. Dan jujur gue sampai sekarang masih kehilangan loh, karena he's one of the friend yang benar-benar gue tahu ketika gue ngomong sama dia benar-benar nggak ada judgment, nggak ada apa, benar-benar grace and love. He's truly a brother to me just like you are gitu. Nah, tapi kan gini bro, nggak bisa juga kita bilang oh ya udah kalau gitu pendeta seenaknya aja, semaunya aja kan bebas. Enggak. Kalau gue dasarnya kita mulai dari simpel ya, etika kita mulainya dari simpel aja. Agustin paling simpelnya dia bilang love God and do whatever you please, kasih Tuhan dan buat apa aja yang lu mau. Tapi dipanjangin lagi atau paraphrase-nya adalah love God, do whatever you please, for the soul trained in love to God will do nothing to offend the one who is beloved. Kalau jiwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita nggak akan melakukan apapun untuk menyakiti Tuhan. Gitu. Bahkan ini gue collaborate lagi dengan tulisan Jurgen Moltmann ya. Jurgen Moltmann bilang gini, today human life, ini dari bukunya Hope for Ethics atau Ethics for Hope. Today human life is an acute danger. It is not in danger because it is threatened with death. That was always so. It is in acute danger because it is no longer love. Jurgen Moltmann bilang nyawa manusia sekarang, nyawa manusia itu terancam bukan karena kematian, tapi karena udah nggak ada kasih lagi. Bahkan jangan sampai loh bro, jangan sampai nggak ada kasih lagi di gereja. Gila nggak sih? Gereja mesti jadi bengkel orang nggak benar, gereja yang mesti jadi tempat untuk orang-orang rusak. Sekarang gereja malah menghakimi orang-orang yang bergumul, gitu. Nah dasar pernyataan Agustin itu dari 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah ya. Yang barang siapa tidak mengasihi
ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup dalam dia. Nah, Van Til bilang gini nih, we turn now to a consideration of man's sunum bonum. Sunum bonum itu the greater good atau the ultimate good. The ethical idea that man, as original created, naturally has set for himself was the ideal that God wanted him to set for himself. This is involved in the fact that man is a creature made in the image of God. God in himself is naturally the end of all man's activity. Nah, ini yang terakhir, ini line terakhir yang benar-benar sums it all up. Dari Agustin, Moltmann, sampai Van Til bilang gini, man's whole personality, kepribadian kita harusnya adalah manifestasi dan pewahyuan dari kepribadian Allah yang terbatas. Gitu. Jadi kita tuh adalah manifestasi dan pewahyuan Allah yang terbatas. Allah kan nggak terbatas, tapi kita terbatas. Jadi mestinya melalui kita tuh orang bisa ngeliat Allah lah sedikit gitu. That's what I really believe gitu. Ya, setuju. I'm all in. Setuju sama. Pandang gue juga sama kepada akhirnya. Ya kenyataannya, dalam pelayanan kita menyadari gitu ya, orang, apalagi makin kesini ya, udah banyak yang ngelihat kejatuhan pendeta gitu ya, ternyata kayak, ngomongnya aja lo gini, segala macam gitu ya, misalnya gitu ya. Akhirnya orang udah pada malas, pada apatis, tapi kita masih didengar. Istilah pemberita firman masih didengar karena kita pakai pendekatan yang real. Karena gini, mereka menyadari nggak nyari yang sempurna, karena mereka tahu nggak ada yang sempurna. Mereka nyari yang apa adanya. Dan yang apa adanya ini masih jarang. Akhirnya kita coba bangun persona, dan akhirnya capek sendiri, ya kan? Almarhum juga terkenal dengan tagline-nya dia lah ya, istilah being fake is exhausting. Makanya dia upayakan untuk bangun suatu movement itu menjadi utuh dan asli. Yang adalah berat karena ngelawan mesin yang udah berjalan ya. Selama ini kan gitu ya. Mesin udah berjalan, volume mesti perfect dan segala macam, lu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Padahal itu panggilan sebenarnya buat semuanya untuk kita mengejar kesempurnaan itu. Bukan berarti kita udah menangkapnya, kita masih mengejar itu. Betul. Ya. Betul banget. Gue sih setuju banget. That's exactly what Paul said. Nah, gue percaya nih ada beberapa ya. Satu, glorious purpose kita semuanya, mau itu hamba Tuhan, mau itu jemaat, glorious purpose kita adalah untuk glorify God and enjoy Him forever. Itu Westminster Catechism 101. 1 Korintus 10:31, Paulus bilang gini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu yang gue percaya. Jadi purpose dari setiap kita memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Nah, dan ada satu ayat lagi yang gue mau share nih. Ini ayat yang gue hafal banget karena ayat ini yang paling sering dituduhkan ke gue ya sebagai bidat ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Semua udah tahu lah. Yeah. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku pada hari terakhir akan berseru, Tuhan, aku bernubuat bagi namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tuhan bilang, enyahlah kamu segala pembuat kejahatan. Nah, ini kita harus detach nih antara the person, the gift, and the people. Yeah. Sekali lagi aku bilang ini, kita harus detach antara the person, the gift, and the people. Jadi ayat ini bilang, orang yang melakukan mujizat apa bisa nggak masuk surga, tetapi Tuhan bisa pakai dia sama seperti Tuhan pakai keledai, sama seperti Tuhan pakai orang-orang yang nggak sempurna. Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa pakai the gift of the Holy Spirit untuk orang-orang diselamatkan. Jadi bisa aja nih orang pelayanan mujizat, orang-orang sembuh, orang-orang selamat, dia nggak selamat. Karena gue percaya kelas keselamatan itu personal. Tuhan nggak ngelihat pelayanan besar, Tuhan nggak ngelihat pengorbanan yang besar, Tuhan nggak ngelihat persembahan yang besar, tapi Tuhan lihat hati yang mengasihi dia. Nah, tetapi anehnya sekarang ada paradoksnya gini loh bro, ini yang menarik nih. Kayak sekarang misalnya kita lihat kayak Ravi Zacharias, kemungkinan jatuh. Gua nggak bilang dia jatuh ya, karena anak-anaknya masih pertahankan. Mereka buat website namanya Defending Ravi, dan gua nggak dalamin itu, dan itu bukan poin gua. Jadi kalau misalnya Ravi Zacharias jatuh, orang tuh pada kecewa semuanya. Bahkan ada yang udah mau ninggalin bukunya, nggak mau baca bukunya. Nah, gue jadi mikir dosa Daud lebih parah loh daripada Ravi Zacharias. Nah, Daud tuh pembunuh, Daud tuh berselingkuh. Ya. Tapi apakah benar kita harus jadi buang Mazmur gitu dari karena Alkitab? Salomo lebih parah lagi, istrinya 300, gundiknya 300. Nah,
Jadi Amsal, pengkhotbah, Kidung Agung harus dibuang gitu dari Alkitab gara-gara mereka jatuh atau berdosa. Iya, Itu salah satu poin gue sih. Maksudnya itu tensionnya kan. Nah, makanya yang paling penting ukurannya apa? Markus 12 ayat 30 sampai 31 di mana hmm, Yesus bilang, hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kalburimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua ini. Gitu. Jadi that is what I believe ya. Gitu. Dan untuk teman-teman sekarang yang nanya, oh kalau pelayanan mujizat apa-apa pasti masuk neraka. Enggak. Kita harus uji. Kita berkata di 1 Yohanes 4, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah. Karena sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tapi kita ujinya juga harus sesuai firman. Ayat 2-nya bilang gini, demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi kalau ada orang pelayanan mujizat nggak mengaku Yesus, itu roh antikris bisa dibilang gitu. Jadi itu sih, itu for me. Ini sebelum kita masuk nih ke yang apa namanya, bedanya apa nih, keliru, salah, jatuh, dosa. Nah, any comments from you? I'm good. I'm all in. Gue setuju banget. Buat gue balik lagi ke bukan masalah apa yang lo lakukan demi nama Tuhan, tapi apa yang lo lakukan karena ketaatan lo kepada Tuhan. Kan yang dimasalahin di Matius 7 itu kan bukan mujizatnya, bukan bernubuat. Bernubuat itu kan menyampaikan isi hati Tuhan, khotbah kayak yang biasa gue lakukan. Bukan masalah ngusir setannya. Masalahnya itu yang Tuhan mau bukan untuk lo lakukan. Karena tiap orang pelayanannya kan nggak sama. Maksudnya Very good. nggak semua orang punya pelayanan kesembuhan, nggak semua orang khotbah, nggak semua orang ngusir setan. Walaupun semuanya, gue percaya Tuhan mampu kan. Kalau ada momen-momen tertentu, kita bisa semua melakukan hal itu. Cuman bukan berarti kalau Tuhan nggak suruh kita bangun ministry di atas apa yang kita pikir kita bisa, apa yang keren, apa yang bikin terkenal. Karena terkenal sekarang karena pelayanan-pelayanan hebat tadi, nggak ada artinya dibanding kita dikenal di hari terakhir karena melakukan kehendak Bapa. Setuju. Makanya keberatan Yesus di situ dia bilang pergilah hai pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan tuh kalau dikulik lagi itu pakai parafrase ya yang dianggap parafrase yang sesat ya. Namanya si apa namanya The Passion Translation. Dia tulis bagus. Dia tulis sebagai lawless rebel. Pembuat kejahatan tuh lawless rebel. Lawless artinya gini, orang-orang hidup tanpa hukum. Artinya yang melayani Tuhan suka-sukanya sendiri. Ya. Dan rebel artinya orang-orang pemberontak yang ketika ditegur dia nggak peduli, dia tetap ngelakuin apa yang dia lakuin. Bawa-bawa nama Tuhan buat kepentingan sendiri. Nah, itu yang ditegur, bukan jenis pelayanannya, bukan. Tapi apakah itu yang Tuhan suruh? Pada akhirnya kan masing-masing kita ya, bukan hanya yang hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Semua bahkan orang Kristen yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa, bukan cuma memanggil Yesus Tuhan dan mengatasnamakan pakai nama Yesus untuk melakukan yang kita lakukan. Tapi jangan sampai kita lakukan itu suka-sukanya kita, bukan maunya Tuhan. Dan itu yang buat gue mesti disadari ya. Jadi tekanannya harusnya, pressure-nya bukan cuma buat pendeta, tapi semua orang Kristen. Karena itu kan nggak cuma berlaku buat yang nyampein isi hati Tuhan, yang musir setan atau yang nyembuhin orang sakit, bukan. Semuanya. Masuk surga ya bukan yang panggil-panggil Yesus doang, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dan itu konteksnya kalau misalnya gue lihat ya, zaman itu kan memang banyak ya kayak anak-anak Skewa, Simon Magus gitu. Kayak Simon Magus ceritanya aja keren banget tuh Simon Magus kan, yang dia terbang di hadapan terus di usir setannya Paulus, jatuh mati. Seru. Itu seru tuh buat gue balik lagi ke situ ya. Pada akhirnya biar kita tuh nggak jadi lawless rebel ketika Tuhan tegur kita di tengah jalan. Mungkin kita melakukan sesuatu yang menurut kita ini baik dan namanya apa ya, menguntungkan ya. Karena kan problema kita hamba Tuhan tuh jatuh karena dia mulai yang dia pikirin itu dirinya sendiri. Yang dia pikir utamanya. Jadi dia melakukan semuanya atas nama Tuhan tuh for personal gain. Seorang hamba Tuhan jatuh kan ketika itu. Ketika udah bukan tentang Tuhan lagi. Tapi dia tentang dirinya sendiri. Dan Tuhan tegur gue berkali-kali sih, Ger. Salah satunya pas dulu di 2019 ya. Itu kan lagi rame-ramenya akun satir tuh. Jadi ngetren kan gara-gara tren yang gue bikin sendiri kan. Gue bikin sendiri dalam stage. Kalau Calvinis tuh ada stage namanya
ada fase di mana gue mestinya dikandangin tuh gak lo? Nah itu tuh ada momen di mana gue mesti dikandangin Belum tapi malah dibakar ya, belum dibakar tapi ya. iya nggak dibakar sih, cuma gue mesti dikandangin tapi gue malah dikasih platform gitu ya, dipercayain viral sama Tuhan, followernya banyak. Akhirnya gue bangun satu tren yang akhirnya ngebunuh gue sendiri. Ini ketika gue mulai istilahnya tone down untuk ikutin apa yang Tuhan mau, bukan ikutin emosi atau kesombongan gue. Yang idolain gue tuh pada kecewa, akhirnya mereka nyerang balik. Apalagi gue deket sama Mahrum Radit, deket sama yang lain-lain yang dianggap Sama pendeta-pendeta gue. karbitan ya. Iya, jadi akhirnya 2019 tuh serangan dari antara kita sendiri, dan gue cukup kena mental ya di situ ya. Gue akan bilang kata-kata itu karena bener ya, asam lambung gue terus tinggi terus karena tekanan banyak. Gue kecewa juga di satu sisi karena gini loh, gue berharap orang-orang pinter ini yang rata-rata sekolah Alkitab lulusannya murid bokap beberapa, gue berharap mereka tuh bantuin untuk penginjilan, untuk pemuritan, untuk ngajar Bible study. Ya alih-alih ngebantuin malah nyerang gitu. Gue udah siap dengan apologetics, Islamologi dan whatnot, agnostik, ateis, dari segala argumen gue udah siap. Yang nyerang yang dari dalam gitu. Wow, dan gue kesel, gue apa sih? Ya udah biarin, cuci kepala mah. Mandi tadi belum mandi. Mandi. Ya, Pak. Gue juga pura-pura ngomong sama anak gue. Noah, udah tidur sayang. Anak gue ketiban cicak palanya, kasihan. Sana mandi, kalau kamu jijik mandi, kalau papa sih cuek aja. Tapi kan emang kamu bakal mandi juga sebelum tidur toh. Aduh, jadi kangen anak Kasihan. gue. Iya, jadi Balik. dia Lanjut. dia apa, mereka nyerang gue, dan gue protes sama Tuhan kan. Gue bilang, Tuhan, capek banget kayak gini gitu kan. Dan di situ di momen itu ya, Ger, setiap postingan gue kan rata-rata diserang ya. Karena yang diserang ya pasti yang followernya banyak ya. Kalau followernya dikit kan nggak nggak ngebantu ini ya. Nggak ada pansosnya gitu. Jadi makanya ini nggak pernah nyerang. Padahal banyak banyak teolog-teolog yang menurut gue liberal-liberal ajaib kiri-kiri gitu banyak. Cuman followernya dikit. Jadi kalau nyerang mereka nggak ada ininya, nggak ada exposure gitu. Jadi yang diserang gue, Radit yang followernya banyak-banyak. Dan akhirnya setiap kali diserang postingan gue tuh gue berupaya untuk menjelaskan maksud gue tuh postingan gue kesini. Kan gue bikin video. Akhirnya tuh gue capek sendiri. Terus gue protes kan sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan, yang bener aja gitu. Terus dia jawabnya bener-bener gak enak gitu. Gue pikir bakal dihibur, ya udah Kristo sabar ya, emang pelayanan tuh kayak gini gitu. Enggak. Dia satu kalimat aja impresi dalam gue, dan dia ngomong kayak, oh, jadi sekarang semua jadi tentang kamu toh. Gitu. Dia ngomongnya gitu. Ya kan gue lagi sibuk ngebela, ngerti ya? Gue lagi sibuk Ya, ngerti. ngebela argumen gue ini bener loh. Ini tuh secara apa namanya? Secara alkitabiahnya bener loh. Ya ini eksegesisnya begini, ya kan? Ini backgroundnya seperti ini. Gue coba jelasin. Akhirnya gue capek sendiri. Akhirnya menjelaskan bahwa di titik itu gue udah mulai menyimpang. Yang paling gue pikirin adalah apa yang orang pikir tentang gue. Itu yang paling gue pikirin. Makanya gue coba bang, gue ngapain orang salah ngerti, orang salah pandang. Akhirnya semua jadi tentang gue, dan gue nggak menyadari itu. Tapi Tuhan terlalu baik sehingga dia cukup, gue akan bilang cukup ketus ya, tapi itu yang gue perluin sih di momen itu. Dia bilang, oh jadi sekarang jadi tentang kamu toh semuanya. Ya kan dulu kan, bukan dari dulu sampai sekarang pun masih sama. Gue selalu hashtag lo ya, gue juga suka gitu kan, it's all him. Gue selalu tulis Soli Deo Gloria, ini bukan tentang gue, ini buat kemuliaan Tuhan. Tapi tanpa bantuan dia, tanpa teguran dari dia sendiri, kita bisa banget geser. Dan Tuhan terlalu baik sih untuk tegur gue di 2019. Dan ya balikin gue ke tracknya lagi ya, karena sangat mudah untuk kita tanpa sadar menjadikannya jadi tentang kita. Dan makanya di hari terakhir kan aku akan berkata kepada mereka, terus terang berkata. Jadi terus terang artinya gini, sepanjang hidup lu nggak tahu, lu pikir lu melakukannya buat Tuhan, tapi ternyata di hari terakhir gue kasih tahu nih, sebenarnya enggak, lu nggak bikin buat gue, lu pakai nama gue buat lu. Nah gitu, wah itu gue bersyukur ya, bukan di hari terakhir dia ngomong gitu, tapi di 2019 dia ngomong gitu. Ya, dan ngebantu gue untuk Ya, back on track. Itu sih, itu saksian personal sih dari gue, karena semua kita Gue sih struggle dengan justru itu. lihat apa ya, gue kan memang tipe, gue dari dulu dari tahun berapa dibully online gitu? Siapa lu? Lu
Gue Kita ramenya intermezzo di dikit dua, aja biar orang nggak bosan. ya Lu dari ramenya tahun berapa di 2019 sih. Ramenya 2019. Itu Oh, gue senior setahunan, lo. Gue senior setahun lo dua berarti. tahun Gue lah. 2015. Gue dari Ya, 2015. Sampai hari ini setiap ya. hari. Setiap hari pasti gue maki-maki. Nih, lo mau lihat nih. Tuh, ini YouTube komennya nih. Nih pilih aja satu. Pilih aja satu pasti ada nih. Gue Iya. klik random nih. Bisnis, bisnis, bisnis. Duit, duit, duit. Cair, cair, cair. Amin ya Allah. Ini ada lagi. Kasihan jemaatnya. Iya, kasihan ya. Pantesan lo kena mental ya. Lagi. Lu Enggak, bacain tapi gue satu-satu udah, ya. gue udah biasa banget. Dan gue baca hit komen Iya, ini. iya, iya, eh iya. udah biasa. Gaya dukun zaman now. Wih, zaman now cool banget. Cepat Betul, atau betul, lambat betul. murka Tuhan akan turun para penyesat ini. Wih, gila nih Wow. Petrus nih yang buat komen kayaknya. Gue udah bisa. Jadi gue dari 2015. Jadi kayak Iya, iya, gue pun iya, di iya. Instagram yang komen untuk ini kan komennya pada nyerang-nyerang ya. Gue bodo amat sih kalau misalnya komen kayak gitu. Gue sekarang udah biasa bodo amat. Bahkan udah nggak gue blok, udah nggak gue delete, udah biasa lah gitu. What doesn't kill me make me stronger ya. Gue percaya banget itu. Kelly Iya, iya, Clarkson. iya. What It's good. doesn't kill you make you stronger. Intermezzo doang. Lanjut, Lu nggak lanjut. kelihatan, Kita lanjut dong. lu nggak kelihatan gue Eh, kurusannya? kurus? Iya, gue turun Kelihatan, 20 kilo loh. Serius. kelihatan. Gue lagi Iya, mulai naik lagi. Gue 20 kilo. turun jauh, lumayan pandemi gue turun lumayan jauh juga. Tapi sekarang lagi naik pelan-pelan. Kita nge-gym bareng nanti, bro. Tapi yuk look Oke. good lah, look good. Sekarang kita Kalau masuk buat ke kurusan. pembahasan ya. Oke, jadi gue bagi ada satu, bentar. Gue bagi ada 1, 2, 3. Oke, gue bagi ada 3 nih. Jeng, 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 jeng. Oke, ready ya. Yang pertama, pendeta itu atau hamba Tuhan ya, hamba Tuhan itu bisa keliru atau salah. Nah, buat gue keliru atau salah itu kenapa? Karena kesalahan itu terjadi karena kurang atau salah pemahaman. Jadi mereka salah karena kurang pemahaman atau salah pemahaman, atau kurang pengetahuan atau salah pengetahuan. Yang kedua, kurang pengalaman bisa. Berbeda worldview atau berbeda framework atau berbeda pandangan. Jadi misalnya dari Australia atau dari Singapura atau dari mana, karena mereka dipengaruhi oleh latar belakang mereka, bisa aja mereka bersalah pandangan. Keliru salah itu normal. TD Jakes waktu itu sempat Unitarian ya. Kayaknya dia udah bertobat ya dari situ ya, Unitarianism. Udah bukan I don't Unitarian know. ya. I TD think Jakes. she's Kayaknya still dia Unitarian. sempat udah renounce. Nah, Iya. buat gua pendeta yang keliru tuh kayak salah ambil keputusan dan sebagainya yang tidak fatal, yang tidak bersifat dosa, yang tidak bersifat sesat ya, anti biblical. Itu pendeta yang keliru dan salah nggak harus didiskualifikasi, tapi disupport, diajar, dibimbing, dibina oleh mentor atau hamba Tuhan yang lebih senior. Lu setuju nggak gitu? Gue setuju, dan gue juga berharap hamba-hamba Tuhan tuh punya kerendahan hati, karena nggak semuanya, Ger. Ketika ditegur, ada juga yang langsung kayak gitu. Langsung gitu banyak sedihnya. Padahal harus idealnya seperti ini. Ketika saudara berbuat dosa, tegurlah dia, kan gitu. Itu kan ada slip of the tongue, misalnya kita ngomong sesuatu yang gimana gitu kan, yang atau postingannya terlalu, wah ini bahaya banget nih kalau orang salah ngerti, misalnya gitu ya. Itu kan mestinya kan dibina ya, dinasehatin, bro, take down deh, ini orang salah ngerti dan segala macam. Yang gue bilang sepanjang waktu itu diserang-serang tuh, yang katanya menyerang karena kasih ya. Gitu ya. Saudara Asoy, muke lu menyerang menyerang karena karena kasih. kasih, Ya, lu, buat gue yang DM gue bener-bener dengan menegur, menasehati, itu, aduh, nggak nyampe 5 orang. Nggak nyampe 5 akun lah yang DM gue. Cuman 3. Sedih Gue gue. waktu itu Karena buat gue, sempet WhatsApp lu kan, inget nggak? ya, Gue cuman itu 3. sempet Lu salah WhatsApp satu lu. yang tegur gue. Buat gue, it's good. Justru gue lebih seneng yang kayak gitu. Buat gue, idealnya harus Iya. seperti itu. Tapi kan nggak semua. Yang gue bilang, kesalahan juga bisa jadi di pihak para hamba Tuhan. Gak semua hamba Tuhan punya kerendahan hati untuk menerima masukan. Jadi Iya. diajar, dibimbing, dibina tuh belum tentu mau. Padahal kalau nggak mau dibina nanti dibinasakan ya. Lu pilih dibina apa dibinasakan? Pilih aja. Dan itu loh, dan itu maksud gue, maksudnya pendeta tuh harus vulnerable dan approachable juga gitu. Kayak gue kan Exactly. apa ya, kalau ada orang DM dan DM-nya bener-bener nanya atau bener-bener negur dengan baik, nggak dengan kasar, rasionalnya benar, critical thinkingnya jalan, otaknya jalan, teologinya bagus, pengetahuan historikalnya bagus, semuanya bagus ya, pasti gue consider Ngerti gitu banget. loh. Ya, Gue consider. ngerti banget. Dengarkan Nah, malah. ini sepanjang ini baru berapa minggu ya, gue rumornya udah banyak banget loh, bro. Ada rumor gue punya anak banyak, ada rumor gue Wow. nyabu, Kayak Bapak Abraham dong ada ya. rumor gue apa Bapak Abraham.
Banyak sekali anak-anak. Iya, iya, Bapak anak-anak Abraham banyak anak gue. mempunyai banyak sekali. Banyak banget. Gue rumornya banyak banget. Tapi tau nggak? Wow. Paling cuma ada 2 atau 3 pendeta yang telepon gue dan tanya, Darren, Nanya. bener nggak itu terjadi? Ya, is it Gitu. Ada true yang that rumor gue ya the mukulin hearsays? orang lah, gue mukulin keluarga. Nggak banyak. Bener-bener semua tuh kayak udah, oh ya udahlah kita cukup tahu. Oh ya udahlah kita udah asumsi gitu. Ya. Nggak banyak. Dan itu yang diperlukan dari hamba Tuhan, dan jemaat juga memerlukan untuk itu. Kalau misalnya ada yang keliru, ada yang salah, atau ada pertanyaan, ya kontak aja. Kalau misalnya gue kan bisa kontak DM ya gitu. DM kadang-kadang juga gue video call dengan orang via Instagram apa-apa. Nah, kedua nih, yang pertama kan tadi ya, keliru atau salah. Jadi setuju ya, keliru atau salah. Sorry, gue itu agak enggak. mesti brought up. I think gue mesti brought up apa yang Chandler pilih lakukan ya. Karena Chandler kan itu kan sebenarnya kekeliruan ya. Kekeliruan sebenarnya sangat sederhana. Dia terlalu dekat kan, terlalu dekat, tapi sama sekali nggak asmara. Keluarganya tahu, suami dari perempuannya tahu, istrinya pun juga, istrinya Chandler tahu persis orang dekat. Dan tapi terlalu over familiar, dan dia menyerahkan keputusan itu sama boardnya dia, sama teman-teman rekan hamba Tuhan ya. Apapun keputusannya, ketika mereka bilang, lu step down dulu deh, maksudnya istirahat dulu, dan dia turut. Buat gue, that's how hamba Tuhan supposed to punya mental seperti itu ya. Dan itu buat gue, wah gokil sih. Gue berharap banyak yang lebih kayak gitu ya, bukan pembelaan dengan macam-macam kayak MacArthur misalnya. Kemarin kasus tuh, itu kasus harusnya dia kan perempuan di KDRT malah dikeluarin dari gerejanya. Gimana sih? Yang korban malah didisiplin. Hah? Yang didisiplin mestinya yang melakukan kejahatannya dong, yang adalah anggota dari board lo. Nah itulah ketika nyari apa ya, malah ngebela diri tuh, itu yang kerap kali terjadi. Jadi apa ya, kredibilitasnya hancur banget kalau menurut gue. Sayang gitu. Dan gue bersyukur banget buat gesturnya Chandler ya. Dan gue kemarin dari kasus dari insiden itu, gue bilang insiden karena dia juga nggak nyangka sih itu bakal jadi sesuatu yang emang mestinya di brought up. Dan gue seneng banget sih, dan gue berharap bahkan gue jadi pribadi yang seperti itu ya, bisa dengan rendah hati bilang sama teman-teman gue, gue baru gini nih, mestinya harusnya nggak kesini, harusnya idealnya seperti ini, tapi gue fell short walaupun cuma sedikit. Gimana menurut lo, gue mesti gimana? Dan itu buat gue that kind of humility yang mesti kita kejar ya. Gitu sih. Lanjut, sorry. Yang kedua. Nah, yang pertama kan keliru salah ya. Yang kedua adalah bergumul gitu. Pergumulan tuh bisa permasalahan apa. Nah, ini bisa terjadi karena masalah hidup, konflik keluarga, masalah keuangan, sakit penyakit, dikhianati orang dekat, difitnah. Nah, kalau menurut gue, hamba Tuhan yang melewati pergumulan harus dilihat kasus per kasus oleh hamba Tuhan yang lebih senior. Nah, betul. Kalau memang salah, harus ditegur dan dibina. Kalau melewati pergumulan ya, misalnya family problems atau financial problem, tapi financial problemnya gara-gara dia nggak bisa ngatur finance baik, atau dikhianatin orang, padahal cerita sebenarnya dia yang ngasarin orang, atau dia yang dia yang salah lah gitu. Nah, harus dilihat kasus per kasus. Nggak bisa kita bilang, semua hamba Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang ada masalah, diskualifikasi. Nggak bisa. Karena ada yang salah, ada yang benar. Nah, kalau yang salah, ditegur, dibina. Tapi kalau yang benar, hamba Tuhan senior ini harus bela dan restore. Kalau responnya benar menghadapi masalah itu. Dan gue nggak percaya bahwa pendeta yang sedang bergumul, itu harus disuruh diem aja dulu, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Bahkan gue aja mau buat live kayak gini, banyak nih yang di komen bilang, pastor diem aja dulu, istirahat aja dulu di Instagram. Mungkin lo enggak, I do what I wanna do, I do what God calls me to do. Gue dipanggil memberitakan kebenaran, gue memberitakan kebenaran, baik atau tidak waktunya. Gue di sini nggak ada kerjaan di waktu itu sempet gue nggak ada kerjaan di gereja, gue street evangelizing. Gue beli Alkitab di Kurung, ada 20 tuh, ada yang bagus, NLT, New Life Transquencher, itu si Greg Laurie yang buat. Gue beli 10, terus gue penginjilan di jalanan gitu. Orang-orang gue injilin satu-satu, kayak ada yang dari kesembuhan, ada yang apologetik, ada yang apa, seru deh pokoknya. Nah, tapi ya for me, gue nggak tunduk kepada cancel culture. Gue nggak akan tunduk pada mob. Selama gue tahu yang gue buat benar, selama gue accountable sama mentor-mentor yang ada, yang gue hormatin, yang gue anggap sebagai otoritas dalam kehidupan gue, ya gue akan move forward
dengan apa panggilan Tuhan. Mau orang bilang diam, mau orang bilang apa, ini sama kayak apa orang buta gitu, orang Bartimius. Dia memanggil Iya. Yesus, disuruh diam Yang aja lu, gitu. iya. Nah, sekarang gue mulai sama lo aja. Orang udah komennya apa? Pastor diem dulu aja, jangan banyak ngomong aja dulu, gitu. No. Gue nggak ikutin mau lo, gitu. Lo bukan ngatur kehidupan gue, gitu. Jadi Kecuali kalau Tuhan menurut yang gue suruh yang berdiam ya. ya Kecuali Tuhan yang itu tiba-tiba kayak kita mau kecuali live terus Tuhan nggak yang bilang bisa-bisa berdiam ya gitu gue kan, diam. sinyalnya susah gitu kan. Pasti nggak bisa, nggak diredoi gitu. Dan gue juga Kecuali udah diem 2 tahun ya. Gue juga udah diem 2 tahun gitu. iya, ada. Nah, Ya jadi itu kalau gue pergumulan sih ini tuh yang kasuistik kedua. ya. Kalau pergumulan, permasalahan kasuistik. Jadi harus dilihat kasus per kasus gitu. Ya, Nah, ya, baru yang ketiga nih. Tapi lu ya. setuju nggak? Itu kalau Tuh misalnya juga sejauh pergumulan ini apa-apa bisa. ya, setuju ya. Nah, Sama buat gue baru punya nih yang ketiga nih. pergumulan bukan berarti lu hidup dalam dosa, nggak melulu. Maksud gue kalau itu Benar. patokannya Yohanes Pembaptis berarti hidup dalam dosa. Orang tuanya kan mereka kan ya kan Zakaria Elizabeth itu kan nggak punya anak sampai umur udah usia tua. Dan ketika malaikat bilang lu bakal punya anak, mereka udah bete. Karena udah Hmm. puluhan tahun digosipin. Kemana aja dari dulu gue udah doa, kok dikasih baru sekarang kan gitu. Makanya Zakaria bisu tuh gara-gara dia betein malaikat. Malaikat bilang, lu kok gila apa? Gue kasih lo good news, kenapa lo jadi bete? Bisu lo, gitu. Dia kecewa kan? Betain malaikat. Ya, Iya, betain betein malaikat. malaikat. Bayangin, Elizabeth sampai ngomong Gila. gini, akhirnya ya Pi, aib kita diangkat juga. Gila, bayangin tuh, berarti tuh puluhan tahun tuh. Jadi imam yang digosipin karena nggak punya anak. Ih, itu apa mandul tuh, pasti ada dosa tersembunyi tuh. Padahal mereka kan hidupnya lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Puluhan tahun, dan itu yang, wah, itulah, dan itu yang, ya lanjut. Kita yang terakhir Tapi nih gue yang paling bayangin tuh lucu juga tuh. krusial. Ada orang masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya gue betain Betul malaikat. malaikat. Ya dah. Nih, jatuh dalam Tiga. dosa, hidup dalam dosa. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi Dua yang biasanya berbeda. semua orang udah tahu bedanya jatuh dalam dosa Ya. sama hidup dalam dosa. Nah, kalau gue tolak ukur dosa gue tuh 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini sama kayak di Kejadian ya. Ya. Lust of the eyes, lust of the Mata, flesh, pride of life. daging, Kalau di bahasa keangkuhan Indonesianya, hidup. sebab semua dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, Keangkuhan hidup. bukanlah berasal dari Bukan berasal Bapa, dari melainkan Bapa. dari dunia. Nah, kalau untuk gue, kalau melakukan perbuatan immoral yang menentang firman Tuhan, yang pertama, hamba Tuhan harus disiplin oleh hamba Tuhan yang lebih senior atau mentornya, Ya. dimulai dari minta pengampunan dari Tuhan, Pasti. Pertama kita pembinaan, berdosa sama Tuhan. counseling, mentoring, discipling, dan setelah melalui proses itu, dan kita juga harus lihat disiplinnya ditetapkan jelas kok di Alkitab. Di Alkitab Matius 18 ayat 15 ayat 17. Ya, Alkitab tegur. bilang ini soal negur orang yang disiplin ya. Matius 18 ayat Ya. 15 ayat 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar, sampaikan kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Nah, ini yang gue masuk di ayat ini nih. Ini ayat favorit worship leader kalau lagi hujan. Kalau lagi hujan kan ibadah sepi tuh. Biasanya ini ayat ini yang dipakai nih. Saudara, walaupun 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Itu bukan soal kehadiran Tuhan. Tuhan tuh omnipresent. Tuhan tuh hadir dimanapun. Ini ayatnya soal disiplin. Soal disiplin Alkitab gitu. Nah, Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sekali lagi bukan uang, bukan materi. Ini disiplin. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan di surga. Sebab di mana 2-3 orang. Nah, 2-3 orang ini kita lihat lagi dari ayat 16 tadi, yang 2-3 orang saksi. Nah, kalau di culture-nya Yahudi harus ada 10, tapi Yesus bilang 2-3 orang cukup. Nah, jadi kalau pendeta berdosa nih, ya udah tetua-tetuanya, eldernya atau mentornya kumpul, oke, kita tetapkan disiplinnya apa nih, dosanya apa, disiplinnya apa buat dia, gitu. Nah, apapun yang ditetapkan di situ, apapun yang ditetapkan, misalnya dosanya dosa apalah, terus ditetapkan, oke, kamu 3 bulan tidak boleh melayani ini, tapi kamu boleh A, B, C, D, gitu.
Ketika itu ditetapkan oleh 2-3 orang itu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan mengabulkan itu. Gitu. Nah, tapi yang penting juga ini bro, setelah proses pendisiplinan, ini kalau menurut gue ya, setelah proses pendisiplinan, harus mentor ini, hamba Tuhan ini yang lebih senior, membela dan merestorasi hamba Tuhan tersebut, gitu. Bahwa ini dia memang jatuh dalam dosa, tetapi dia sudah berbalik, sudah melewati disiplinnya. Sama aja kayak di Indonesia gitu. Di Indonesia kalau misalnya orang kena hukum, masuk penjara, setelah masuk penjara dia bebas. Dia bukan dilihat lagi sebagai kriminal, dia orang yang bebas gitu. Nah, kenapa hukum negara ya? Kenapa hukum negara bisa lebih punya kasih karunia daripada gereja? Pendeta kalau udah sekali ada kasus, kalau udah sekali ini, udah pokoknya udah selama-lamanya nggak mungkin lagi dia melayani. Kalau gue nggak gitu sih percayanya ya. Gue percaya bahwa gereja yang sehat itu mengampuni dan menerima. Kenapa? Karena ketika Yesus ngajarin ini nih, Yesus kan ngajarin nih, kalau ada yang salah, berkumpul 2-3 orang, aku hadir gini-gini. Petrus langsung nanya, Yesus berapa kali ini harus diampuni? Karena menurut Amsal atau Amos gue lupa 3 kali kan. Jadi Petrus langsung nanya, guru, dia dosa berapa kali nih diampuni? Nah, baru Yesus bilang, bukan 7 tapi 70 kali 7 kali gitu. Jadi unlimited gitu grace-nya. Dan ini mungkin terakhir ya yang gua share, nanti lu juga share sebelum Q&A. Lu kan waktunya nggak banyak, nanti paling beberapa Q&A mungkin gua jawab sendiri. Tapi ini penting banget nih. Ini cerita tentang ini masih di pasal yang sama. Jadi konteksnya masih disiplin ya. Konteksnya masih disiplin. Di ayat yang disiplin dan pengampunan. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Jadi ini yang ceritanya ada raja memerintahkan ada orang yang nggak mampu melunaskan utangnya, raja memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya untuk bayar utangnya. Terus sujud hamba itu, tergelaklah hati raja dengan belas kasihan, ia membebaskan menghapus utangnya. Udah diampuni nih. Terus hamba itu keluar melihat seorang hamba lain berhutang 100 dinar padanya, ia menangkap dan mencekik kawannya. Pas rajanya tahu, dipanggil orangnya. Dan akhirnya maka marahlah tuannya itu menyerahkan pada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya di surga. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi itu sih yang itu yang gua dapat sih. Maksudnya gua nggak anti penghakiman ya. Gua nggak bilang penghakiman itu salah, enggak. Justru kita sebagai orang Kristen itu harus bisa menghakimi gitu. Memang di Matius 7 ayat 1 bilang jangan menghakimi. Tapi kenapa jangan menghakimi? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau misalnya nih, gue sering banget lihat nih, ada anak SMA, anak SMP, belum tahu banyak gitu, udah nyerang pendeta Niko, udah nyerang pendeta Pariaji, udah nyerang pendeta siapalah gitu. Nah, penghakiman ukuran yang sama yang dia pakai untuk mengukur pendeta ini, itu akan dipakai untuk mengukur dia. Jadi hati-hati kalau misalnya kita menghakimi pendeta, karena ukuran pendeta itu akan jadi ukuran kita juga. Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan ukuran yang kita kasih. Ayat 1 itu. Ukuran yang lebih berat. Ya kan? Yakobus 3 ayat 1 ya. Saudara-saudariku, jangan banyak orang di antara kamu yang jadi pengajar firman Tuhan. Sebab kalian tahu bahwa Tuhan akan mengadili para pengajar firman dengan ukuran lebih berat. Lo jadi siap untuk dihakimi dengan lebih berat juga ketika lo memutuskan melakukan hal itu. Itu yang mesti disadari ya. Dan mesti terus diingetin juga. That's good. Ya, nah terus kalau gue sih endingnya apa ya? Ini kenapa ayat itu sangat powerful ya? Lu nonton The Chosen nggak? Chosen ngikutin, cuman belum habis, masih season 2 masih awal-awal. Ya, gue suka banget The Chosen. Ini makanya ayat ini memang ini bukan ayat sebagai tameng atau pembenaran ya, tapi ini ayat untuk refleksi gitu. Dimana Yesus bilang kan di Yohanes 8. Yesus bilang di Yohanes 8, John 8. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung ke question ya, jangan ke komen. Nanti bentar lagi pas Kristo jalan baru komen, nanti gue nyalain. Yohanes 8
Yohanes 8 ayat 7. 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama Silakan sambit melempar duluan, batu. lempar batu. Ya. Itu bukan untuk kita, pendeta, melindungi diri, enggak. Ini untuk setiap dari kita. Pendeta, sebelum kita menghakimi jemaat, ingat dulu gitu. Kalau gue nggak berdosa, baru gue hakimin dia. Betul. Kalau gue ngelihat orang sebelah gue kehidupannya nggak benar, gue mikir dulu, gue lebih baik nggak sih dari dia? Gue ada dosanya juga nggak sih? Siapa gue sampai gue hakimin dia? Lo kalau misalnya penginjilan jalanan di Australia, di Perth, itu orang-orang mabuk, ada yang baru jam 7, jam setengah 8, udah mabuk, Udah mabok. Gimana? Gila, itu gue gue waktu itu sama teman gue, kita yang senggol-senggolan, lu yang ke dia, akhirnya gue bilang, akhirnya gue yang ke dia, gue yang orang itu. Tapi gue ngelihat dia, gue tertegur gitu, gue jadi kayak, gue ngeliat dia kayak, emang lu lebih benar daripada dia? Gue kayak, oh iya anjir, enggak. Iya, betul. Enggak, gue jauh lebih nggak benar, enggak. Tuhan benar, oke, I show him grace. Gue sampai beliin air waktu itu dan apa-apa sampai share. Tapi gue nggak bisa share too much of the gospel. Gue cuma titip dia booklet sama Alkitab gitu. Gara-gara orang lagi hangover mabuk gitu lah ya. Iya, nggak bisa diomongin juga, dia juga gak inget. But anyways, ini jadi refleksi sih, ayat refleksi buat gue, bukan jadi ayat tameng atau pembenaran, tapi refleksi. Yang nggak punya dosa silakan sambit duluan. Ya ketika kita tergoda ya untuk menghakimi, ya bukan nggak boleh, penghakiman kan bukan nggak boleh ya, boleh tapi harus adil kan gitu ya. Istilahnya, ya kan Tuhan Yesus bilang kan, bukan nggak boleh menghakimi gimana, tapi penghakiman harus adil. Dan itu siap-siap nilai yang sama lo pakai buat diri lo sendiri, gitu. Jadi ya gue setuju banget sih sepenuhnya apa yang lo bagiin kita malam ini, terberkati banget sih karena emang ini benar dan gue berharap semua orang bisa lihat. Makanya ini salah satu permintaan di kolom question box nih adalah please kalau bisa nanti di save live-nya biar bisa tonton lagi karena banyak yang lagi ibadah, lagi kerja, lagi apa tadi udah banyak ini gue nggak tahu, gue bilang yang ada yang Garen gue nggak bisa nge-save kan dia yang live gitu, dan itu gue rasa bisa dikabulkan harusnya Garen ya, biar bisa orang nonton lagi karena ini powerful. Siapa yang lu siapin tadi lu kirim ke gue, mungkin juga bisa lu bagiin juga mungkin kalau ada yang pengen gitu. PDF-nya tadi yang lu kirim Oh ke iya, gue tuh bagus dokumennya ya. banget. Gue revisi. Tadi Iya, gue udah revisi 4 kali atau 6 kali ya. Gue revisi. Lu kirim gue cuma 2 sih. Bagus lah, jangan sampai 6 kali lu kirim gue. Kalau gue baca ulang nih apa yang dibedain kan gitu. Soalnya kan gue kirim ke Gitu. lu harus convert PDF kan. Makanya gue kirim ke lu cuma 2. Kalau yang lain gue revisi 6 kali kalau nggak salah. Gue kalau live So, gue siapin kayak bahan panjang gitu. Iya, dan itu permintaan mereka tuh live di save, terus paling tadi materi tadi kalau bisa available untuk dibaca ulang gitu kan sama semuanya. Bisa juga gitu, mungkin lu kasih link, lu copyin link atau whatnot untuk mereka bisa download. Gitu sih paling. Itu ya, gua nggak mau nambahin apa-apa sih, buat gue terberkati. Coba kita jawab satu pertanyaan kita, ini ada yang nanya. Lebihin aja nggak apa, geser dikit 8 atau 10, oke lah. Ini ada yang nanya satu, memang judul pembahasannya walaupun clickbait ya. Ini anak selatan nih. Neta jatuh salah sokap. Asoy. Jatuh salah siapa? Ya salah dia sendiri lah nomor 1. Ya kalau licin ya mungkin gara-gara licin. Ya. Izinkan aku. Ini kan judulnya juga clickbait. Clickbaitnya nggak bakal dijawab kalau cuma clickbait. Kalau jatuh salah siapa? Siapapun yang jatuh itu salahnya siapa? Ya salahnya sendiri. Gini teman-teman, salah satu kebiasaan yang mesti kita hentikan dalam kehidupan ini adalah untuk menyalahkan. Karena gini, pengadilan pertama itu penggambaran dari pengadilan terakhir. Pengadilan pertama ada di Taman Eden. Tuhan nanya, kenapa lu makan tuh buah? Adam berusaha nyalain Hawa sambil tanpa sadar dia nyalain Tuhan. Oke, tuh perempuan yang lu kasih di sisi gua, dia yang bikin gua makan tuh buah. Jadi Adam bukan cuma nyalain Hawa, tapi Tuhan, Adam nyalain Tuhan. Soalnya Adam bilang gini, kalau lu kasih perempuan yang lain kayak gini, saya nggak kayak gini. Jadi dia nyalain orang dan tanpa sadar, gue juga nggak tahu dia sadar apa nggak, dia ngomong gitu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang bikin saya makan. Coba engkau taruh perempuan yang lain, mungkin kisahnya nggak kayak gini, right? Soalnya gitu tuh, dia nggak sadar. Nah perempuan sebelum ada denominasi kayaknya udah karismatik, langsung nyalain setan. Gitu. Belum tentu salah setannya. Kayak suami saya dipelet deh. Belum tentu, emang suami lu gatel mas gue. Gak ada urusan gue sama setan. Tapi emang gitu nggak sih manusia? Manusia tuh kayak murid-muridnya Yesus aja, ada orang buta langsung lihat, guru, terus siapa yang salah? Iya, orang tuanya atau dia orang yang tuanya berdosa? atau dia? Kok lahir buta? Jadi ujung gini, pengadilan pertama menggambarkan pengadilan terakhir. Apa yang mesti diambil?
lu nggak bisa salahin siapa-siapa. Nanti ya, lu yang akan Hmm. hold responsible, accountable for anything that you choose or not, chose to do and not chose not to do. Jadi pengadilan pertama sama, lu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Pengadilan terakhir juga. Jadi dalam hidup nih jangan nyalain siapa-siapa. Jangan. Ini coba tarik, ambil. Nih berarti pasti nggak mungkin di dia doang salah. Pasti gue juga ada. Makanya orang bereaksi seperti ini. Gue itu tuh yang ketika gue menyadari hal ini, gue langsung mulai selalu kayak, oh ya, postingan gue kayak gini, orang responnya gini, berarti emang kurang jelas. Makanya gue selalu kurator paling utama pasti istri gue. Yang paling tahu hidup gue di belakang layar, di bawah panggung itu istri gue. Right? Dia yang paling tahu. Dan kita sebisa mungkin being vulnerable, khususnya di komunitas yang bernama Sacred Marriage. Jadi kita bikin persekutuan pasutri, udah 2 tahun berjalan, udah buku ketiga. Tentu memberkati kita banget kan. Di situ kita cerita apapun yang kejatuhan kita yang gimana kita ceritain, dan itu ternyata helpful juga buat mereka untuk melihat hamba Tuhan. Ternyata si Pastor Kristo ini manusia biasa gitu sama kayak gue maksudnya. Dan kalau dia bisa struggling dan boleh, kenapa gue nggak boleh gitu. Dan gue juga harus melihat dia sebagai manusia biasa yang butuh kasih karunia dan bisa bertahan sampai sekarang karena Tuhan yang istilahnya yang mampukan dia. Dan itu jadi bikin gini. Sebenarnya kalau ngeliat pendeta sebagai manusia biasa itu akan membantu jemaat untuk lebih relate sama pendetanya. Sebenarnya. Jadi malah jadi nggak kayak kejauhan, ngerti nggak? Ya lu pendeta, enak. Nah gua baca Alkitab aja belum tamat kan gitu. Apa urusannya? Gak ada urusannya, kan? Semuanya struggling. Maksudnya kita manusia biasa yang perlu Roh Kudus, perlu anugerah Tuhan, dan need to extend grace for one another. Saling memberi anugerah gitu sebenarnya buat satu sama lain. Dan itu sih Nah, itu sih paling. tadi Lanjut gue mau lagi, tanya ada nih. pertanyaan lain. Tadi, Sorry. Ya, oh, ya. tadi gue liat pertanyaan lain, cuma apa namanya, kayaknya pertanyaan gue lebih bagus ya. Enggak. Gue belum terlalu bisa baca. Gue mau nanya gini nih, kapan itu lu harus approachable, tetapi tetap di respect? Karena gue lihat juga ada pendeta-pendeta yang terlalu apa ya, di bisa disuruh-suruh sama jemaatnya gitu loh. Nah, jadi bagaimana lu balance antara sebagai hamba Tuhan di respect dan approachable gitu. Gue selalu, kalau gue pribadi ya, kalau gue jaganya adalah di Instagram gue very approachable gitu. Komen kalau lucu apa gue bales, kalau ini, kalau gue cuma blok cuma 2. Kalau misalnya kata kasar sama ngomongin keluarga gue pasti gue blok. Selain dari itu ngata-ngatain gue silakan gitu. Udah dari 2015 gitu, dan what doesn't kill me make me stronger. Nah, kalau lu gimana lu balance-nya gitu? Kayak misalnya salah satu pertanyaan praktisnya deh, kenapa lu nggak kasih nomor WhatsApp pribadi lu ke setiap orang yang minta? Nanti gue mati muda. Semuanya nelfonin gue. Followernya nggak dikit, Ger. Bener gak? Followernya banyak. Capek loh itu. Capek. Ya kalau nggak percaya, kita tukeran deh. Tukeran seminggu aja lu pakai IG gue. Bener. Kena mental loh, cobain aja. Ngerti kan, lu bayangin semua orang telepon. Kita punya keluarga, punya teman-teman deket aja itu nomornya udah banyak. Ya kan, terus ada yang kenapa pasti kan telepon. Lu bayangin yang telepon banyak banget, udah kayak customer service yang kayak hotline buat konseling tuh kalau gitu kan. Gila, lu pasti belum ngurusin anak lo, siapin khotbah. Nggak mungkin juga nomor WA gue dikasih ke semua orang. Berdering terus pasti. Ya itu kan namanya boundaries yang mesti di-set gitu. Tapi di DM pasti gue usahakan untuk baca dan bales. Tanya deh banyak follower gue gini, gue hadir di sosial media bukan buat eksis. Kayak rata-rata orang umum yang pengen viral, followernya banyak, exposure, nanti dikenal di sini, diundang sana sini. Gue nggak tertarik sama sekali. Gue hadir di sosial media untuk hadir, bukan untuk eksis. Hadir means ketika ada orang yang punya pertanyaan, gue coba jawab. Gitu. Ya batasannya di mana kita? Gue dengerin gini, orang nggak punya hak untuk negur, iya. Gue percaya negur itu sebenarnya kewajiban dari mereka dan hak buat gue, hak untuk ditegur. Tapi gini, untuk gue ngikutin apa yang dia suruh, gue nggak punya kewajiban itu. Betul. Ngerti nggak? Kecuali perintahnya adalah sederhana, lu mesti bertobat atau gini, minimal, Pastor, kalau bisa baca lagi deh, maksudnya belajar lagi deh teologi gitu. Tapi nggak ada orang yang bisa suruh gue sekolah Alkitab.
ngerti nggak? Iya, Ngerti kan? Itu gue personal lebih gue gitu. Ya, gue lebih merhatiin orang yang komen bener-bener passionate karena ya. tahu firman karena ini daripada cuma yang ngatain dukun gitu. Nah itu Ya buat gue yang itu nggak banget sih. Itu kan gitu. Jadi apa ya? kalau beda teguran sama Celutukan. nyinyiran beda ya. Iya, Iya. teguran sama nyinyiran beda benar. Betul betul. Oke. Nasihat sama Nah, celutukan kan ini lain. terakhir nih. Ya. Ini terakhir ya buat lo. Lu masih ada waktu nggak? Santai Jam? santai santai. 8 10 lah. 10 menit lagi 10 menit. Syat. Oke. Panjangin dikit. Oke. Nah, ini kenapa pendeta yang salah dan jatuh tidak pernah mengakui kesalahannya dan minta maaf di depan umat langsung? Nggak tahu ya. Kalau gua rephrase-nya gini loh. Kalau gua rephrase-nya kok nggak banyak. Kalau Iya, dia bukan nggak bilang ada loh. tidak pernah, ada gitu. Jimmy Ada. Swagger Chandler waktu tuh itu minta langsung. maaf. Chandler Apa? langsung. Padahal ya Chandler kan langsung lagi Iya. khotbah terus habis itu temennya yang khotbah. Dia kasih tahu. Dia langsung ngomong. Daud juga ngajarin gitu kan. Saya umumkan kesalahan saya. Gitu. Jadi Sebenarnya gini itu gue liat kalau Chandler gua gitu, kalau Jimmy Swagger ya gitu, ya Benny jadi Hill. nggak Jadi benar. Kenapa bukannya nggak banyak? Bukan nggak ada. Tapi nggak banyak. Setuju. Gue setuju. Harusnya kalau emang lebih menurut gue banyak nggak. karena hmm, Kalau menurut gue gini sih, nggak banyaknya. Menurut gue harusnya lebih banyak. Nggak banyaknya karena takut cancel culture dan mob itu. Karena ya kadang-kadang eh, hakim di gereja itu lebih ganas daripada hakim di Mahkamah Agung gitu loh. Kadang-kadang setuju palunya orang gereja lebih tajam daripada palu di pengadilan persidangan. gitu. Betul, betul, betul. Iya. Jadi ya Jadi kita saling memberi gue, makan, pendetanya jadi males ngaku karena lu nya juga pas dia mm, ngaku malah lu, wah tuh bener kan udah pergi. Enggak, kalau nah ada grace nggak akan seperti itu. Ya gini, apa apa sih namanya? Ya keterbukaan adalah dulu awal dari scam pemulihan harusnya. terbukaan Ya adalah dulu scam kan. pemilihan ya. Keterbukaan harusnya adalah awal dari pemulihan. Tapi gini, nggak sembarang keterbukaan. Keterbukaan bisa jadi Ya. cuma awal dari ketahuan. Gitu kan. Kalau udah tahu Hmm, ditinggalin dong. Itu betul katanya betul takut. betul. Ini ya, keterbukaan harus diikuti dengan pengampunan dan penerimaan. Bagus banget. Baru menghasilkan pemulihan, ya kan? Benar nggak? Bagus banget. Keterbukaan awal dari pemulihan. Nggak sembarang keterbukaan, tapi keterbukaan yang diikuti dengan pengampunan dan penerimaan yang menghasilkan pemulihan. Menurut gue itu yang mesti kita PR bersama berarti. Bukan cuma hamba Tuhannya doang berhutang minta maaf, tapi juga jemaatnya juga punya tugas untuk mengampuni, right? Benar nggak sih? Itu kan dua-duanya Kristen kan, a very Christian thing untuk say sorry dan untuk forgive. Jadi dua-duanya harus Tapi sekali lagi jadi Kristen yang benar. kalau gue juga baik lagi menekankan yang Alkitab bilang ya, kita mulainya tegur empat mata gitu. Jadi Ya, kalau betul. misalnya gue lihat Kalau dia apa langsung namanya ada yang bertobat empat komen mata, udah di, nggak usah dipanjangin, ya kan? Benar nggak sih? iya Iya, benar nggak? kayak Kalau di empat mata dia makanya langsung sadar, waduh, kayak Daud misal gini, Daud kan empat mata tuh, Nathan kan, ya sama Nathan. ya kan? Wah orang kayak gitu mesti dibunuh kata Daud, nggak tahu diri banget, dia udah punya banyak domba, orang punya satu domba diambil, lu orangnya gitu, langsung kan, wah anjir iya gue, parah. Nah dari situ udah nggak usah dipanjangin, tapi ini yang menarik, Daud memutuskan untuk selalu seluruh kerajaan mesti tahu. Ya, I have sinned against the Lord. Aku mengumumkan kesalahanku di congregations. Dan buatku itu menarik karena gini gosip terjadi ketika infonya cuma sedikit tapi digoreng. Nanti kalau infonya bener, sedikit bener simpang banget siur. ya. Jadi tapi gini. Dan gosip selalu dimulai dari gini. Lu tahu nggak? Gitu. Ada apaan kan gitu ya. Gue bayangin nggak? Kalau orang nanya gini, lu tahu nggak? Udah tahu. Kemarin dia ngaku. Gitu. Nanti ya? Kelar kan? Nggak berkembang tuh nggak kemana-mana. Jadi buat gue kalau emang itu kesalahan kita, menurut gue ya, kalau gue pribadi gue akan ngomong. Gue akan ngomong benar-benar dengan jelas, semua orang tahu. Kenapa? Karena gue minta bukan semua orang jadi tahu gimana dan cancel culture. Gue berharap mereka doain gue, karena gue manusia biasa yang masih bisa jatuh. Selama masih tubuh binasa ini, kalau kata Rasul Paulus, gak ada yang baik dalam tubuh ini. Makanya perlu anugerah Tuhan, Roh Kudus, dan doa-doa dari jemaat, doa-doa dari sesama rekan hamba Tuhan, nasihat-nasihat itu masih terus kita perlukan ya. Itu sih dari gue. Ini ada satu komen yang bagus nih ya. Gue Ya lihat coba. nih, memang ini gue maunya semua punya apa ya? Konklusinya ini lebih bijaksana pendeta dan jemaat saling terbuka agar saling bertumbuh. Jadi pendeta nggak menjudge jemaat, jemaat nggak menjudge pendeta. Jadi sama-sama terbuka dalam struggle dalam apa. Dan gue percaya banget sih gereja yang sehat itu. Jadi gue percaya pendeta nggak lebih hebat daripada jemaat loh. Hamba Tuhan sama aja. Gue sama Asyar bentar ini gue mau
exit questionnya gimana ya biar muka lu kelihatan. Anyways, ya kalau misalnya menurut gue pendeta itu nggak lebih hebat dari jemaat, nggak lebih tinggi apanya, cuma beda role Beda aja. peran. Sama kayak suami Beda istri peran. Setuju. gitu. Setuju, Suami beda istri peran. juga sama, bukannya Iya. suami lebih hebat, lebih superior, harus Superior, apa, enggak, beda beda peran, peran. gitu. Setuju. Perannya gue adalah di mimbar, sehari-hari adalah tugas eklesiastik, belajar, gini, menyampaikan Iya, firman, persiapan. betul. Nah, tugasnya jemaat apa? Jadi nggak ada yang lebih benar. Dan sering sekali gue menerima teguran, padahal orang nggak negur gitu loh. Ada yang kadang-kadang bisa bilang misalnya kayak, oh pastor, khotbahnya tadi kurang gini atau gini. Gue sangat terbuka, apalagi sama kalau misalnya tahu ya, pengerja Glow sesi 3, sesi 3 bisa sesi gua jam 11 siang tuh di Tamres. Itu kita waktu itu sempat karaoke bareng, sempat apa ya? Iya, sempat makan-makan bareng gitu, dan gue seneng banget gitu, terbuka gitu, dan just share live. Kalau nggak salah waktu itu main biliar bareng deh, cuma gue nggak jago main biliar, jadi gue pakai urapan main biliarnya. Tapi seru di situ, jadi apa ya? Ya. Jadi gue nggak mau gitu orang menyembah gue gitu, gue nggak mau. Dan setiap ibadah mujizat gue bilang, saudara jangan kesini cari saya, tangan saya nggak bisa buat apa-apa, saudara cari Tuhan. Dan 98% dari yang sembuh di ibadah gue bukan gara-gara gue sentuh, dan selalu gue bilang bukan karena gue. Dan gue selalu bilang, kalau lu udah sembuh jangan datang lagi, lu bersaksi bahwa orang yang belum kenal Tuhan gitu. Jadi buat apa datang ke ibadah mujizat terus menerus kan? Nah, tapi setiap kali ada orang-orang baru, orang-orang yang belum kenal Tuhan gitu. Jadi itu sih, kedewasaan tuh harus dua-dua ya. Kedewasaan hamba Tuhan untuk terbuka, untuk dewasa, menerima approachable, menerima masukan dan sebagainya. Tetapi juga tapi juga harus lihat juga nih, pendeta memang bisa salah. Tetapi hamba Tuhan juga, pertama ada target ya. Iblis lebih targetin, karena kalau satu pendeta jatuh, ribuan orang bisa murtad. Gitu. Yang kedua, hamba Tuhan itu ada counsel gitu, ada godly counsel. Kayak sekitar gue ada brothers gue, kalau misalnya gue mau nanya teologi atau sesuatu, biasanya gue tanya lu, gue tanya El, gue tanya rekan-rekan gue. Kalau misalnya lebih tinggi lagi, gue ada spiritual covering, ada mentor-mentor gue gitu yang gue bisa tanya, gue bisa counsel. Di luar dari itu juga kita kan ada pendidikan gitu, mau pendidikan formal atau informal gitu, kita benar-benar belajar gitu. Jadi susah gitu kalau misalnya orang cuma negurnya, wah dukun nggak bisa ini lah, elah lu negur gua dukun, negur gua orang jatuh-jatuh sesat. Lu tahu nggak George Whitefield siapa? Lu tahu nggak John Wesley, Charles Wesley siapa? Lu tahu nggak Jonathan Edwards itu siapa, Puritan? Tahu nggak dia ngomong apa tentang orang jatuh-jatuh? Tahu nggak dari zamannya Agustin itu udah terjadi? Agustin aja tahu nggak sih siapa lu? Bukan Bu Agus, Agustin. Itu loh. Jadi harus ada mutual respect sih kalau menurut gue ya, mutual respect. Walaupun itu hamba Tuhan bisa salah, tetapi nggak semua hamba Tuhan salah. Nah begitu juga sebaliknya, jemaat bisa salah tapi nggak semua jemaat salah. Jadi harus ada mutual respect, mutual understanding, and love yang binds us all, love and grace. Ya, setuju banget. Gitu. Oke, kayaknya udah ada pertanyaan terakhir nih. Kayaknya pertanyaannya sama-sama aja sih. Nih, ada yang nanya beberapa soal kayak perceraian apa nggak nyambung sama ininya. Biasanya suka gitu tuh, pendeta yang udah pernah bercerai mesti nggak lu dengerin gitu kan. Dia pernah bikin salah, apa kalau dia udah istilahnya udah bounce back dalam hidupnya, apa kalau mesti lu dengerin lagi? Ya buat gua balik lagi, yang kita dengerin bahkan bukan pendetanya, yang kita dengerin kan firman Tuhan ya. At the end of the day, Tuhan berbicara melalui dia, Tuhan yang kita dengar kan, bukan dianya, right? Jadi bokap selalu bilang, ini almarhum ya, gue tutup dengan ini aja lah. Kalau dari gue ya, gue nggak mau nambahin banyak karena buat gue bagus banget malam ini. Dan sekali lagi jangan lupa di save terus di posting lagi, jadi bisa dinikmatin sama yang lain yang nggak ngikutin. Jadi almarhum bokap bilang gini, pokoknya intinya selalu coba ambil dagingnya, singkirin durinya lah, gitu. Ya, terus kalau gue bilang gini, ada beberapa pendeta yang pure heretic, gue bilang gini, tapi ada beberapa pendeta yang pure gue nggak bisa dapat apa-apa, Pak. Gue bilang gitu kan sama dia. Ya udah kalau gitu kamu ambil pelajaran aja. Pelajaran apaan? Gue nggak dapat apa-apa. Gini, pelajaran bahwa gini, lu jangan jadi kayak dia.
Iya, what not to do. Itu aja. Iya, bener banget. Iya. What not to do. Jadi lu pasti dapat Kalau lu nggak sesuatu bisa kan. belajar what to do, lu belajar Iya. what not to do. Gitu. Iya. Jadi bokap gue selalu bilang gitu, Uh, pasti ada yang bisa lu pelajari. Kalau udah pure itu tulang semua, nggak ada apa daging apa duri semua nggak ada dagingnya, lu belajar jangan jadi kayak dia. Udah gitu aja udah. ini terakhir nih, ini pas banget Oke. terakhir yang nanya bagus nih. Gue mau ini di ini. Nih, Ya. apabila ada pengerja atau ada orang, ada jemaat lah berbuat salah, seorang pendeta atau hamba Tuhan sebaiknya tegur empat mata atau lewat khotbah. Ini kalau gue pribadi ya, gue jawab dulu ya. Kalau gue pribadi, gue nggak lihat bahwa mimbar itu bukan tempat curhat. Mimbar itu bukan tempat curcol. Mimbar itu bukan tempat, oh gue mau nyerang dia gara-gara gue lagi sebel sama Betul. dia. Oh ada Betul. jemaat buat kayak gini nih, duduk depan nih supaya denger lu. Gitu. Dan puji Tuhan di hadapan Tuhan gue bisa berkata, gue tidak pernah menyindir orang di khotbah gue, kecuali doktrin. Kalau doktrin gue sering nyindir gitu. Doktrin sering gue nyindir karena ya doktrin yang kita nggak setuju, bukan orangnya gitu, bukan sifatnya. Karena itu critical thinking aja udah nggak masuk, itu nggak masuk otak. Critical thinking itu namanya ad hominem, itu argumentasi orang kampung gitu loh, yang nyindir orang dari mimbar lah apa. Jadi yes, kalau buat gue sih empat mata. Makanya gue bilang kalau mau negur hamba Tuhan lewat Instagram jangan di komen, mendingan DM aja. Pastor, saya mau nyampein nasihat atau gini. At least lu udah buat, mau didengerin atau nggak didengerin, at least you've done your job. Kalau pendetanya cukup rendah hati, dia bilang, oke, thank you for the message dan sebagainya gitu. Good. Setuju. Ini closing remarks from you, brother. Closing remarks. Setuju? Empat mata, yang itu tegur empat mata, tegur dari mimbar. Setuju lah. Buat gue mimbar adalah buat nyampein gospel ya, bukan gospel. Gosip pelayanan, bukan. Jadi itu bukan tempat gosip, itu tempat buat memberitakan Injil, memproklamirkan kemenangan Kristus ya. Closing remarks, ngutip aja apa yang Yesus bilang ya. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik, cuma Tuhan saja. Gue cuma mengingatkan itu aja, dan itu berlaku. Jadi buat semua, dan kita mesti PR terbesar kita untuk extend grace to each other more ya. Kita harus lebih lagi memberikan lebih lagi saling lagi kasih grace satu sama lain. Karena kita semua product of grace, dan product of grace ought to be graceful. Itu dari gue sih, Gar. Itu aja sih. Oke. Dan yang terakhir sih, gue mau close cuma gue appreciate banget for you untuk doing this, untuk live bareng sama gue. Pasti orang pikir ini live untuk pembelaan. Enggak, ini live cuma gue pengen share tentang pastors have to be vulnerable, itu aja. Nah, tapi dalam perjalanan gue 4 bulan belakangan ini, teman-teman hamba Tuhan pun berhenti bicara sama gue. Teman-teman yang bahkan mereka datang di ulang tahun gue, apa-apa, gue message juga nggak bales, gue telepon udah nggak bales, cuma gara-gara gue lagi melewati pergumulan. Jadi gue kehilangan banyak temen, kehilangan banyak sahabat, dan gue menyakitkan sih, cuma yaudahlah. Tapi gue bersyukur banget for you, dan KL, terus teman-teman lain yang di tengah-tengah pergumulan gak melihat gue sebagai pendeta yang rusak atau damage goods, tapi masih stand here as my brother. Jujur gue I honor you so much. Gue tahu jadwal lu udah full dari tahun ke depan, tapi lu bisa make time buat gue aja. Gue tahu banget. That's what brothers are for. Thank you so much. Honestly. Okay, honestly dari hati gue. Oke. Love you. Love you all. Yaudah, lu coba aja, gue tutup dalam doa ya. Thank you all. God bless. Doa lo aja. Yaudah. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa tidak ada yang Maha Kasih seperti Engkau. Kami masih harus terus banyak belajar untuk mengasihi, untuk menjadi lebih seperti Engkau. Biarlah kami, Tuhan, apapun peran kami sebagai anak-anak-Mu, di mata-Mu kami semua sama. Biarlah kami bisa merendahkan hati kami, untuk bisa ditegur, dinasehati, untuk merasa tidak paling tahu juga, sok-sok nasehatin, sok-sok negur. Biarlah hati kami ada kasih, dan dari kasih itu timbul namanya balance. Rasio kami menjadi balance.
mind kami menjadi sound, dan segala sesuatu yang kami lakukan memuliakan Engkau. Biarlah sebelum jempol kami mengetik komen, biarlah sebelum jempol kami mengetik post, mengetik story, kami teringat akan kasih-Mu kepada kami. Kami teringat akan kasih karunia-Mu. Dan kami teringat akan kebaikan-Mu pada kami. Thank you for your forgiveness. Thank you for your time. And Lord, I just thank you for my brother Christo, for standing with me when most people left, Lord. I thank you for brothers in Christ like him that could keep me standing strong in very tough and difficult times. Lord, I pray that your blessing, your favor will be upon him, and his faithfulness to you will be rewarded. I thank you and I give you praise, Lord Jesus, in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah, bro. Okay. God bless. Have a good night. Lanjut pelayanan lagi, bro ya. Oke, see you ya semuanya. God bless everyone. Yaudah, gue mungkin buka kolom komen sebentar deh supaya say hi sama orang-orang. Tapi Jangan lupa di save ya. Gue live ya, here. will do. Thank you, love you bro. Bye. Bye. Oke, nah sekarang mungkin ngobrol-ngobrol apa ya? 5 menit aja sih, 5 menit supaya apa? Di sini udah jam 9. Cuma say hi aja sama teman-teman semuanya. Hopefully pembicaraan tadi itu apa ya? Bukan cuma memberkati tapi membuka wawasan kita sama-sama ya, bahwa pendeta dan jemaat itu gapnya nggak besar, harus saling membangun, saling ini. Oke, 2 menit lagi. Ada pertanyaan tambahan atau apa? Kalau bagus gue jawab, tapi tolong pertanyaannya nyambung ya sama temanya ya. Jangan nanya bebas gitu, jangan ngarang bebas. Save ya, Pastor ganteng. Hah, penjilat. Oh, ada Pastor Gideon. Hai Pastor Gideon, thank you for your support. Betul, pendeta juga manusia, butuh dukungan doa. God bless Pastor Gideon. Terus ada, mana nih teman gue nih? Tadi teman gue komen. Mana ya? Udah live kayak dia, udah hapus. Gitu. Oke. So, thank you teman-teman udah join di live-nya. Videonya akan gue save, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Ya. Keep me in your prayers as I will keep you in my prayers as well. God bless each and every one of you. Tuhan berkati. Amin. Tuh, gue lupa cara save-nya gimana ya? Ini gue matiin aja terus ke save. Tolong dong komentar dong cara save-nya gimana? Yang ngerti Instagram live. Serius gue gak ngerti. Ibadah Tamris lagi kapan? Tunggu waktunya Tuhan. Asoy. Please ada yang komen gimana cara gue save Instagram ininya, live-nya. End dulu. Oke, habis itu gue end langsung Pastor kapan ke Indo kalau visa udah beres. Oke, end dulu, nanti ada pilihan buat ini. Oke, thank you Stephanie Erastus. Wow, Pastor Stephanie Erastus, thank you Atma. Wow, nanti kita sekolah bareng di US ya. Fanny, Joe, thank you semuanya. Oke, end dulu, langsung matiin. Oke, udah. Iya. Oke. Udah, nggak usah ngegas, santai. End dulu. Ya, oke. Thank you semuanya. God bless. Love you.